naik duluan. Melvin, tolong aku. Gak bisa, Melvin. Tangannya berdarah. Bau darahnya bisa mengundang hiu. Sekalian, biarin dia yang ngalihin hiu raksasa. Ceria, kamu ngomong apaan? Bukannya kita sahabatan dari dulu? Melvin, aku ini pacar kamu. Melvin, jangan lupa, dia itu cuma ATM kamu. Dan di perut aku, udah ada anak kamu. Kalian, anak kalian. Melvin, aku tiap hari kerja keras, kerja susah payah cuma demi kamu. Tapi kamu malah ngakuin begini. Narela, selama ini uang yang kamu kasih bahkan gak cukup lintas ceria. Kalau kamu sayang aku, korbanin diri kamu sekali ini demi keluarga kita. Melvin! Jangan! Lihat ke sana. Jangan! Ini apaan? Bukannya aku udah mati? Narela, kamu nggak apa-apa kan? Biarin dia yang ngalihin hiu raksasa. Narela, korbanin diri kamu sekali ini. Kamu pasti kelamaan di kapal. Baru sampai pulau udah lelah. Baru sampai pulau. Ini aku reinkarnasi. Serangan hiu raksasa jam 9 malam ini. Aku masih punya harapan buat hidup. Gak bisa. Kita harus segera pergi dari sini. Narela, kamu kenapa? Kita susah payah bisa liburan di pulau. Kamu kerja 6 bulan baru bisa bawa kita berdua jalan-jalan. Masa baru sampai udah mau pergi? Ada apa? Kenapa ini? Di laut ada hiu raksasa. Kita harus segera pergi. Kalau nggak kita semua bisa mati. Hiu raksasa? Narela, kamu ngomong apaan? Apa jangan-jangan otak kamu udah rusak ya? Narela, meski kamu semalam gak istirahat cukup dan mimpi buruk pas di kapal, tapi gak sampai ngaco kayak gini juga kali. Lihat, itu hiu raksasanya. Dia bakal bunuh kita semua. Narela, kamu beneran gak berilmu ya? Itu namanya ledakan alga merah. Kelihatan kayak darah, tapi aslinya hanya ganggang warna merah. Gak usah banyak gaya deh. Narela, mending kamu minum teh dulu. Narela, cepat pergi. Rena. Kali ini aku gak bakal bikin kamu mati di sini lagi. Rena, kita jaga di sini. Kita harus segera pergi. Narela, harus banget ya kacaukan suasana ini. Jangan gila dan bikin malu orang. Narela, kamu jangan panik dulu. Kalau kita mau pergi juga harus tunggu kapal 7 hari lagi. Pulau ini terisolasi. Tadi malam hujan besar bikin menara sinyal rusak. Kita nggak bisa ngubungin untuk minta kapal datang. Kalau mau pergi duluan, bisa juga. Kecuali kamu punya helikopter pribadi kayak konglomerat. Kita udah gak punya banyak waktu. Jam 9 malam ini, hiu raksasa 100 meteran nyerang pulau ini dan kita semua bakal mati. Narela, hari ini kamu kenapa aneh sekali gayanya? Jangan-jangan kamu kena histeria. Kalaupun laut ini ada hiu, kita kan di daratan. Hiu itu bisa apain kita, ha? Hiu raksasa itu bisa sebabkan tsunami. Nanti seluruh pulau ini bakal kebanjiran semua. Kita semua bakal mati. Narela, kalau mau ngarang yang masuk akal dikit. Aku tuh orang yang ahli di bidang perikanan. Aku kasih tahu ya, hiu paling besar di dunia paling 20 meteran aja. Hiu raksasa 100 meter lebih yang kayak kamu bilang itu gak mungkin ada. Apalagi yang sampai sebabin tsunami. Kalau beneran ada hiu raksasa itu, aku orang pertama yang turun ke laut. Udahlah gak usah dengerin dia. Kita lanjutin main aja. Bikin suasana kacau aja sih. Ayo. Narela, kamu semalam kurang istirahat ya? Aku temani kamu jalan-jalan ya. Kakek adalah konglomerat. Kakek ini nyebrang ke pulau. Kalau ada masalah gimana nantinya? Aku cuma mau keluar nyari angin. Ini pulau kita sendiri. Nggak ada masalah apa-apa di sini. Tolong ambilkan aku air minum.
Aku mau jalan-jalan sebentar di tepi pantai. Ya udah. Narela, jangan mikir macam-macam. Pulau ini sangat aman, jadi jangan takut. Tunggu dulu, tempat ini kayaknya familiar. Di masa lalu ada seorang kakek yang gak sengaja meninggal di sini. Ada orang jatuh di air. Ini kan konglomerat Ardapa. Dia kayaknya tenggelam. Aneh, di masa lalu dia bukan tenggelam, tapi mendadak jantungan. Rena, tunggu sebentar. Aku ingat kamu bawa obat jantung darurat kan? Aku minta. Kakek! Kenapa dia tenggelam? Kalian ngasih dia apa? Kamu mau ngeracunin kakekku? Dia bukan tenggelam, dia serangan jantung. Ngomong apaan kamu? Kakekku nggak punya sakit jantung. Kakek. Kakek gimana rasanya? Kalau selamatin dengan cara seperti tenggelam, dia udah gak tertolong. Tadi aku kenapa? Barusan kakek kena serangan jantung. Aku kasih kakek obat jantung darurat. Kok tahu aku ada serangan jantung? Yang penting kakek gak apa-apa. Ternyata yang dikatakannya benar. Nona, namamu siapa? Aku Narela. Oh, Narela, hari ini untung ada kamu. Kalau enggak, aku sudah mati di pantai ini. Ini ada 100 miliar. Anggap saja sebagai hadiah terima kasihku. Aku gak mau kakek, ini terlalu banyak. Kamu udah nolong kakekku. Kamu penolong keluarga kami. Uang ini pantas buat kamu. Nanti kalau perlukan bantuan, langsung cari aku aja. Aku Kellen. Aku Kellen dari grup LS. Cepetan masuk ke dalam gua. Di sana tempat paling aman. 3 hari lagi akan ada helikopter dari grup LS yang datang. Itu dia, Thailand, pewaris grup LS. Itu dia, Thailand, pewaris grup LS. Kalian bawa helikopter ya? Iya. Sekarang bisa bawa kita pergi nggak? Helikopter hanya bisa datang sesuai waktu yang udah disepakati. 3 hari lagi baru bisa jemput. Kakek Ardava, aku nggak mau uang kakek. Aku cuma butuh 2 bantuan. Kalau butuh sesuatu, bilang aja. Yang pertama, tolong siapkan logistik yang cukup di goa setengah bukit. Yang kedua, pas 3 hari lagi helikopter datang, bawa aku sama Rena pergi. Narela, kenapa kamu minta 2 hal itu, nak? Karena jam 9 malam ini, hiu raksasa bakal serang pulau. Nanti semua area rendah di pulau bakal kebanjiran. Hiu raksasa itu bakal bunuh kita semua. Hanya di gua, tempat yang paling aman. Narela, kamu kan tahu mereka itu siapa. Jangan asal ngomong di depan mereka. Kita harus siapin logistik yang cukup. Tunggu helikopter selamatkan kita. Kamu lagi ngomong apa sih? Pulau ini punya grup LS. Kita udah sering kesini. Gak pernah lihat ada hiu raksasa. Yang aku bilang itu beneran. Kita harus bersiap lebih awal. Narela, kenapa kamu berpikir begitu? Aku kasih tahu ya, di sini sangat aman. Setiap tahun kami selalu liburan ke sini, jadi nggak usah takut. Mau kalian percaya atau enggak, pokoknya harus nurut aku. Hiu raksasa akan muncul malam ini. Kita harus segera sembunyi di goa. Narela, Baiklah, aku berjanji. Kakek, Tapi Narela, kamu sudah berpikir serius? Ini nilainya 100 miliar. Iya, aku serius. Narela, kamu gadis yang baik. Kailen, lakukan sesuai yang Narela bilang. Masih ada 4 jam lagi. barang yang kamu minta udah siap. Iya. Narela, kalian lagi ngapain? Dan siapa cowok ini? Aku lagi ngomong sama kamu. Aku lagi ngomong sama pacar aku. Apa urusan kamu? Dia nggak mau jawab kamu. Wah, Narela, baru bentar sampai pulau, malah udah main sama cowok liar. Pantesan kamu kelihatan gak fokus. Ternyata ngelakuin hal beginian.
Ini kenapa ada kakek bau lagi? Rela, kamu beneran gak pilih ya? Jangan kira orang lain sama joroknya kayak kalian. Jaga mulut kamu. Narela, kok kamu ngomong gitu sama Ceria? Kamu kenapa hari ini? Cepetan minta maaf. Melvin, kamu belain dia banget ya? Bahkan aku kira dia pacar kamu. Aku cuma nggak tahan aja. Dia itu sahabat terbaik kamu. Masa kamu ngomongnya gitu? Narela, nyiapin barang selengkap ini. Apa jangan-jangan kamu beneran mau ngungsi dari hiu raksasa itu ya? Kamu mau gila sendirian silahkan. Tapi ternyata ada juga yang percaya omongan ngawurmu itu. Kita kesini buat senang-senang, tapi kamu merusak semuanya. Aku ingatkan sekali lagi. Jam 9 malam, hiu raksasa bakal datang. Kalau nggak percaya, tunggu mati aja. Hiu raksasa kocak banget. Waktu udah mepet. Ayo berangkat. Narela, kegilaan apa sih ini? Dasar orang gila. Kalau menurutku, kita cuekin aja dia. Biar dia pergi jauh-jauh. Iya, di sini. Masa kamu nyuruh kita tinggal di tempat begini? Aku tahu kalian punya rumah mewah di pulau. Tapi pas hiu raksasa datang, daerah rendah pulau ini bakal tergenang. Puncak gunung juga bisa kena badai sama longsor. Makanya tempat ini paling aman. Yang kamu omongin itu nggak ada buktinya. Laut itu nggak mungkin ada hiu raksasa. Kita sudah janji sama Narela, jadi semuanya ikuti arahan dia saja. Ya udah, aku siap-siap dulu. Kurang lebih semuanya udah siap. Jam 9 malam hiu raksasa bakal nyerang. Kita ngumpet di sini selama 3 hari. Sampai helikopter datang jemput kita. Rena kok belum naik ya? Kakek Ardava, kalian istirahatlah dulu. Aku turun sebentar. Aku segera kembali. Oh, baiklah, hati-hati. Kakek beneran percaya sama dia? Dia sudah menyelamatkan aku. Artinya dia nggak bahayain aku. Jadi kamu harus lindungi dia baik-baik. Ceria, berhenti! Darahnya bisa narik perhatian hiu raksasa. Berhenti! Kamu begitu, darahnya bisa narik hiu raksasa. Ngomongnya ngaco. Cepetan, awas dari sini. Kalian ini apa-apaan sih? Di laut emangnya ada hiu raksasa? Kalian semua memang mau cari mati ya? Rena, hiu raksasa bakal muncul. Kamu ikut aku aja ya. Tapi aku itu pemandu mereka. Aku nggak bisa tinggalin mereka di pulau. Narela, kamu masih aja ngomongin hiu raksasa itu? Lucu banget sih. Emang kamu lebih ngerti soal laut dari aku? Lihat aja tampang kalian penakut gitu. Hari ini aku mau main di pinggir pantai. Aku juga mau berenang ke laut. Emang kamu bisa ngapain aku? Lihat nih, nggak apa-apa kan? Hah? Kamu itu penakut, cuma kebanyakan gaya. Dari kecil aku udah jago berenang. Aku nggak takut sama sekali. Kalau hiu datang juga, belum tentu bisa ngalahin renangku. Sunaro, kamu kenapa? Nggak tahu, tadi kayak kegores sesuatu gitu. Cuma luka kecil sih, luka segini doang. Biasa aja bagi aku lah. Darah bisa bikin hiu raksasa datang. Jangan bikin aku ketawa. Narela, luka sekecil ini aja kamu udah panik. Udah cukup bohongnya. Jangan bohongin diri sendiri juga lah. Kalian semua emang pantas mati. Narela, cukup! Dari pagi udah ngomongin soal hiu raksasa. Kamu gangguin liburan kita terus. Masih kurang malu juga apa? Main tangan lagi, aku hilangkan tangan kamu ini. Oke, Narela.
Ternyata bener ya kalian udah jadian. Beneran gak tahu malu. Melvin, siapa yang gak tahu malu sebenarnya? Yang kamu dan Ceria lakuin di belakangku. Kamu kira aku gak tahu? Maksud kamu apa? Jangan asal nuduh kamu ya. Aku ini pacar kamu. Ceria itu sahabat terbaik kamu. Kita berdua gak ada apa-apa. Ceria, kamu udah hamil. Gak usah banyak gaya lagi. Ceria hamil anaknya Melvin. Kapan kamu tahu? Siapa yang kasih tahu kamu? Melvin, kamu sama Ceria, tingkah palsu kalian berdua. Beneran bikin cici. Terus kalau kamu tahu kenapa? Kita sekalian gak perlu pura-pura lagi. Melvin udah lama sama aku. Cewek jelek dan bego kayak kamu, Melvin males sama kamu. Bener kata Ceria. Muka kamu itu. Karena kecapean kayak tante umur 40-an. Mana ada cowok yang mau sama kamu. Pacaran sama kamu bikin aku mual. Kamu bilang ibu kamu sakit parah, gak ada duit buat operasi. Aku kerja keras, sehari 3 kerjaan. Dan sekarang kamu hina aku tua dan jelek. Masih belum ngerti, Narella. Orang yang dicintai Melvin itu aku. Dia sama kamu cuma karena anggap kamu ATM. Nih, lihat baik-baik. Cincin berlian yang Melvin beliin ke aku itu duit dari kerja kamu. Dengan modal kamu, seumur hidup gak bakal nemu cowok baik. Dasar pasangan murahan. Narella, jaga omonganmu itu. Ceria sama Melvin itu pasangan serasi. Aku rasa ya, kamu itu cuma iri. Iya, kamu kan cewek gila. Mana bisa saingin Ceria. Mending kamu sadar diri deh. Bisa lakuin hal sekotor ini malah bergaya paling benar. Muka kalian beneran tebal sekali. Kamu... Jangan buang waktu sama mereka lagi. Waktu kita tinggal sedikit. Ayo buruan naik gunung. Oh iya. Di goa masih kurang kayu penghangat. Tolong cariin ya. Setelah dapat, buruan balik. Kita kumpul di goa. Ya, aku ngerti. Iya. Narella, semuanya sudah siap. Udah siap semua. Udah cukup bertahan sampai kita pergi. Baiklah. Narella, apa ini yang kamu bilang? Tempat sembunyi dari hiu raksasa. Kakek sialan juga ada di sini. Ternyata beneran ada yang percaya kamu ya? Punya villa enak nggak ditempatin. Malah masuk goa jadi orang liar. Narella, otak kamu sekarang udah makin aneh aja sih. Kalian ngapain ngikut ke sini? Gak usah ikut campur. Kamu cuma anak buahnya Narella. Narella, kalau kamu segitu sukanya tinggal di goa, ya udah, kalian di sini aja. Gak usah keluar lagi. Kalian mau ngapain? Narella, aku udah tahan kamu dari tadi. Sekarang waktunya ngerasain. Kamu sini. Sini. Santai aja. Setelah ini giliran kamu. Aku ingatkan pada kalian, sebelum melakukan sesuatu, pikirkan dulu akibatnya. Kalau kamu emang suka ikut campur urusan orang, tinggal aja di sini sama mereka. Kalian mau ngapain? Kakek Ardava! Akhirnya bisa tenang juga. Ngomongin hiu raksasa terus. Bikin orang pusing dengernya. Harusnya dari tadi kita kayak gini. Omongannya gila banget, beneran berisik banget deh. Aku malah penasaran. Hiu raksasa yang kamu omongin beneran bakal datang apa enggak? Sampai jumpa. Ayo pergi. Kakek, Rena, maaf aku nyusahin kalian juga. Beraninya mereka berbuat begini. Aku nggak akan tinggal diam begitu saja. Kalian gak bakal nyangka. Goa tempat kalian ikat aku ini justru satu-satunya tempat yang bisa selamat di pulau ini. Akhirnya cewek nyebelin itu hilang. Gak ada yang bisa ganggu suasana hatiku. Dan akhirnya, kita bisa bebas main. Wow. Cewek gila itu udah kita kurung di dalam goa. Sekarang gemeteran ketakutan. Tapi itu dia sendiri yang cari masalah kan? Ngomongin soal hiu raksasa, menurutku dia itu emang harus diperiksa ke dokter saraf. Udah, jangan dibahas lagi. Sekarang waktunya kita seru-seruan. Ayo mulai. 5 menit lagi, hiu raksasanya muncul.
Mereka pasti mampus. Firasatku gak enak deh. Ombaknya kok kayak aneh ya? Kayak tanda-tanda tsunami. Larien, kamu ngapain panik? Masa kamu percaya sama omongannya cewek gila itu? Kenapa? Kamu mau sama Narella? Cewek gila itu sembunyi di dalam goa. Kalian ngomong apaan sih? Aku ini peneliti laut profesional. Masa aku percaya sama ocehan gila dia? Tadi itu aku cuma salah lihat kok. Tinggal 1 menit terakhir. Detik-detik terakhir. Yeay! 10, 9, 8, 7, 6, 5, Yeay! 3, 2, 1. Waktunya habis. Malah beneran percaya omongan dia. Kata cewek gila itu, jam 9 bakal ada hiu raksasa dateng kan? Tapi buktinya nggak ada apa-apa. Ngapain kamu inget omongan dia? Dasar sialan. Kalau menurutku, dia pasti tahu kalian udah jadian. Makanya dia shock dan ngaco ngomongnya. Beneran deh, dia harus pergi ke dokter cek otak. Itu apaan? Ceria, udah jangan drama. Kamu kira bisa nakutin aku begitu? Bukan. Itu kayaknya emang beneran. Itu cuma sampah. Kalian jangan nakutin aku begitu dong. Omongan cewek gila itu, aku nggak percaya. Harusnya dari dulu kita suruh dia ke rumah sakit jiwa. Dia sehari 3 kerjaan, kepalanya jadi rusak. Jadi pakai cara ngomong gila-gilaan ini biar kita kasihan sama dia. Perempuan itu pasti lihat kita berdua bersama, stres sendiri, nggak bisa terima kenyataan. Sayangnya, nggak bisa pakai duit dia lagi beli tas sama cincin. Kakek nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Mereka benar-benar sudah keterlaluan. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku ingat hiu raksasa terjadi pas waktu gini. Narella, apa kamu salah ingat? Sebelumnya aku mati saat ini. Nggak mungkin aku salah ingat. Tapi kenapa bisa begini? Kakek, ini alat sonar. Iya. Ini buat ngusir hiu. Baiklah. Keller, kamu nyalain sonar penangkal hiu di luar villa ya? Tadi pas lagi mindahin kayu bakar, aku lihat sekalian aku nyalain. Apa? Sonar penangkal hiu? Itu pasti karena sonar itu nyala. Ganggu waktu serangan hiu raksasa. Narella, kalau hiu raksasanya udah diusir sonar, berarti kita aman kan? Nggak segampang itu. Seharian naik kapal capek sekali. Kita balik dulu buat istirahat. Baru hari pertama di pulau, kau udah mau balik aja? Kamu masih mau apa lagi? Kan kita udah datang, masa nggak puas-puasin berenang? Iya, kalian duluan aja. Lagian, pulau ini udah di booking Sunaro, iya kan? Ya udah kamu main aja. Sampai jumpa. Woo! Sonar penangkal hiu itu hanya bisa ngusir hiu sebentar. Nggak bisa ngusir dia beneran. Kalau nanti dia dapat kesempatan, pasti bakal nyerang lebih ganas. Mulai hujan.
Hei, lihat siapa ini? Kenapa malah keluar? Bukannya suka di goa, jadi orang liar. Hiu raksasa yang diomongin katanya mau nyerang pulau ini, ngabisin kita semua. Nyatanya, sekarang kita semua masih hidup di sini. Kenapa jadi diam? Ramalan kamu, bukannya semalam masih percaya diri ya? Kalau semalam gak nyalain sonar penangkal hiu, kalian udah dihabisin oleh hiu raksasa. Kalian masih bisa hidup. Harusnya bersyukur. Sonar penangkal hiu? Narela, kamu alasan apa lagi sih? Gak usah cari-cari alasan. Lautan ini gak ada hiu raksasa yang kamu bilang. Cari perhatian juga gak gitu caranya. Kamu malah bikin kita makin yakin kamu itu orang gila. Kalau sekarang kamu mau ngaku, kamu cuma ngaco ingin cari perhatian kita, aku bisa pertimbangin maafin kamu. Menurutku, bukan cuma otaknya yang gak beres. Orang yang ikutan percaya dia malah jauh lebih gila. Ya emang benar. Si gede yang otaknya kosong sama satu kakek kere. Entah gara-gara udah tua otaknya jadi gak jalan. Malah ngikutin si cewek gila. Masuk ke goa sembunyi dari hiu. Ngomong aja pun ikut malu. Kalian jangan asal ngomong. Yang dibilang Narela itu benar. Udah sana. Kamu gak usah ikut campur. Dasar bodoh. Jadi pemandu apaan kamu? Coba kamu dorong dia lagi. Narela, kamu kira aku takut? Bukan cuma dorong dia. Aku juga mau hajar. Terus kenapa? Semalam kamu ngurung mereka ke dalam goa belum aku perhitungkan sama kamu. Masih berani gaya kamu. Kamu mau ngapain? Kenapa main tangan sih? Melvin, kamu gak apa-apa. Jangan ribut sama orang gini. Ribut sama orang gila malah bikin malu. Mereka juga semuanya gak waras. Mau percaya apa, terserah mereka. Ceria bener. Ngomong banyak sama mereka percuma aja. Jangan lupa, kita ke pulau ini kan buat liburan. Kita kan mau nikmatin liburan yang menyenangkan ini. Iya juga. Tadi kan kita udah sepakat mau selancar bareng. Ngomong sama kalian. Beneran buang waktu. Selancar. Kalian udah beruntung bisa selamat. Masih aja mau pergi nyodorin diri. Itu namanya cari mati. Masih ngomongin soal hiu raksasa. Ucapan ngawur itu, aku beneran gak ingin denger lagi. Yuk kita cepetan. Hari ini harus senang-senang. Sunaro mana? Kita nggak ajak dia juga. Dia kayaknya capean renang semalam. Jadi belum bangun. Masih tidur di hotel. Gak usah dibangunin. Iya. Nanti juga dia bangun nyariin kita. Iya juga. Ya udah, ayo pergi. Ceria, kamu kelihatan lebih cantik kalau pakai baju renang. Gak kayak si kampungan itu. Beneran beda banget. Ayo, kita selancar. Kalau beneran ada hiu raksasa, kamu suruh aja dia makan kita. Laut di sini walaupun kelihatan tenang, tapi di bawah arusnya besar. Bahaya kalau kalian selancar. Diam. Ngerusak suasana aja. Tapi aku pemandu kalian. Aku harus jaga keselamatan kalian. Ya udah ikut aja sekalian. Ngapain banyak omong? Ayo. Kailan, kakek. Rena pergi sendiri terlalu berbahaya. Aku pergi lihat dulu. Iya. Narela, kamu hati-hati. Gadis baik itu sayang berteman dengan orang brengsek. Rena, Narela, kamu kenapa datang? ini tempatnya bahaya. Aku gak bisa biarin kamu sendirian. Ternyata orang gila ini ikut datang juga. Bukannya bilang di laut ini ada hiu raksasa. Nanti hati-hati ya, jangan sampai kencing di celana. Pakai baju kayak gitu, masih berani ikut main di pinggir pantai. Beneran gak tahu malu. Itu bukan soal pakai baju apa. Tubuhnya aja kurus kering. Pakai apapun juga percuma. Di sini bosan banget. Ayo ke laut dalam. Di sana ada ombak lebih seru. Ayo. Ombak di sini kecil, kurang asik. Ayo renang ke laut dalam. Di sana ombaknya besar, seru. Kalian gak boleh berenang lebih jauh lagi. Itu udah di luar jangkauan sonar penangkal hiu. Ayo, main ke tempat yang lebih dalam. Rena, jangan ikut. Ini bahaya. Hiu raksasa bisa nyerang kapanpun. Kalian ngapain cuma ngeliatin? Kalau berani turun ikut main dong. Kalau penakut, diem aja di pantai. Gak usah teriak-teriak. Kita tanding yuk. Tanding apaan? Ya tanding. Siapa duluan sampai ke laut dalam? Kalian kenapa diam? Apa jangan-jangan kalian takut? Ayo tanding, siapa takut? Ayo. Ayo.
Ayo, Aduh, mereka pasti udah keluar dari jangkauan sonar penangkal hiu. kumpulan orang gila. Gimana? Julukanku jagoan laut. Itu bukan omong kosong. Santai aja, belum tentu menang atau kalah. Narela, lihat. Itu apaan? Hiu raksasa datang. Narela orang gila itu. Dia bilang ada hiu raksasa. Kita udah berenang sejauh ini, tapi masih aman aja. Dia malah ngomong soal sonar penangkal hiu. Beneran konyol. Alasan konyol kayak gitu, mungkin cuma dia aja yang bisa nemuin. Itu apaan? Kenapa beneran ada hiu? Tenang aja, gak usah takut. Itu cuma hiu bayi kok. Mereka gak bakalan bisa nyakitin manusia. Nakutin aja. Ternyata cuma hiu kecil. Apa ini yang dibilang Narela hiu raksasa? Harusnya kita tangkap. Biar nutup mulut Narela yang suka ngomong ngawur. Sekecil ini hiunya, dibakar pun gak akan bikin kenyang. Masih dibilang hiu raksasa. Ayo, Narela, kita udah balik. Lihat, kita dimakan hiu raksasa nggak? Di laut itu emang gak ada hiu raksasa. Ngomongan gilamu itu udah cukup. sayangnya, Sunaro semalam malah mau berenang sendirian. Sampai sekarang gak bangun-bangun, jadi kelewatan keseruan pagi ini kan? Kemungkinan dia udah keluar dari jangkauan sonar penangkal hiu. Bisa jadi, udah dimakan hiu raksasa. Narela, kamu ngomong apaan sih? Sunara itu cuma kadang ngomong agak ketus ke kamu. Tapi kamu ngedoain kayak gitu. Iya, mending kamu diem deh. Sunaro itu jagonya berenang, mana mungkin ada masalah. Aku bukannya ngedoain. Kalau dia keluar dari area sonar dan masih berenang ke laut dalam, itu namanya nyari mati. Narela, diem. Kita tadi berenang ke laut dalam terus balik dengan selamat. Itu udah bukti di laut ini gak ada hiu raksasa. Gak usah bahas sonar atau apa. Sebenarnya kamu ngapain? Kamu emang ingin kita gak hidup tenang ya? Aku cuma ngomongin kenyataan. Kalau bukan karena sonar itu, semalam hiu raksasa udah nyerang. Kalian udah mati semua. Udah. Hari ini aku bakal buktiin ke kamu. Hiu raksasa cuma hayalan kamu. Ceria, kamu ngapain? Kata kamu, karena ada sonar makanya hiu raksasa gak datang. Kalau gitu aku matiin sonarnya biar kalian sadar kenyataan. Ceria, kamu serius nih? Begitu kamu matiin sonar, kita semua bakal mati di sini. Dasar bego. Narela dari awal bohongin kamu. Gak ada itu hiu raksasa di laut. Bener, kamu tuh dibodohin sama dia kayak orang bodoh. Tapi kamu malah belain dia. Konyol banget sih. Narela gak bakalan bohong. Dia bukan orang kayak gitu. Kamu sendiri juga sadar kebenarannya? Kamu itu udah jadi pemandu pulau ini sekian lama. Pernah lihat hiu raksasa nggak? Aku percaya sama dia. Benar-benar bodoh. Kalau gitu, biar aku buktiin langsung ke kamu. Narela, dari awal sampai akhir hanya ngarang semua. Gila ya kamu, lepasin tangannya. Kamu masih dendam aku rebut pacar kamu kan? Makanya kamu cari cara mau balas dendam. Dengerin ya. Dari awal yang disukain Melvin itu aku. Kamu ngapain juga gak berguna. Dia bilang ibunya sakit parah butuh biaya operasi. Aku kerja keras sehari 3 kerjaan. Semua uang aku kasih ke dia. Tapi dia malah asik sama kamu. Melvin cowok brengsek. Aku udah gak peduli sama dia. Selama sama dia beberapa tahun ini, cuma bikin aku malu. Udah jangan pura-pura. Kamu iri aja kan karena kamu sendiri gak dapat. Mending diam. Narela, aku peringatin. Cepat lepasin dia. Masalah ini gak ada hubungannya sama Ceria. Kalau kamu marah, lampiasin aja ke aku. Mau sok jadi pahlawan penyelamat? Kalian berdua sama aja. Sampah masyarakat. Benar lu. Kalian dengar baik-baik ya. Aku gak peduli sama hidup mati kalian. Mau bunuh diri juga bukan urusanku. Tapi, jangan ganggu Rena lagi. Narela, kamu makin lama makin banyak gaya ya. Bohongin kita masih oke. Jangan sampai ngebohongin diri sendiri juga. Aku gak percaya. Aku malah makin mau matiin sonar ini. Aku mau lihat bakal ada kejadian apa. Jangan. Kalian jangan sentuh sonar. Nyebelin banget. Dari tadi gak selesai-selesai. Melvin, tahan dia.
Lihat kan, nggak ada yang terjadi. Narela, sonar udah dimatiin. Tsunami-nya mana? Hiu raksasa mana? Mau cari alasan lagi, Narela, ngaku aja. Kamu belum bisa move on, kamu nggak bisa nerima. Aku sama Ceria udah jadian. Ya udah. Udah habis alasannya. Narela, nggak ada alasan lagi kan? Minggir kamu! Narela. Kamu berani nyakitin Ceria? Narela, beraninya dorong aku. Kalian bertiga mau mati ya udah mati sendiri. Jangan nyeret orang lain. Narela, kayaknya waktu itu aku dorong kamu ke gua masih kurang. Sekarang malah makin berani. Hari ini aku nggak percaya. Sonar ini harus dimatikan. Gak boleh matiin sonar. Hari ini aku hancurin aja. Mau lihat kalian bisa ngapain? Jangan, Ceria, berhenti. Gawat, sekarang udah gak ada yang bisa ngehambat serangan hiu raksasa. Akhirnya sonar itu dihancurin juga. Beneran ganggu. Kamu hebat, Ceria. Tapi ada orang yang kelihatan udah mau stres. Udah nggak ada alasan lagi buat dia ngeles. Omongan ngaco dia sendiri bakal kebongkar sama kita. Udah mulai bingung dia. Padahal niatnya mau nikmatin liburan ke pulau. Malah tiap hari digangguin sama cewek gila ini. Beneran bikin cici. Kalau nggak dibongkar, dia pasti nggak bakal berhenti. Ren, kita harus cepat pergi. Sonarnya udah rusak. Hiu raksasa bisa serang pulau kapanpun. Oke. Serius, Narela? Sampai sekarang masih pura-pura? Kayaknya kamu kerja keras tiap hari sampai otak kamu juga gila. Sampai bisa ngomong hal bodoh begitu. Sakitnya udah parah. Menurutku udah gak tertolong deh. Kalian ini. Gak usah pedulin dia. Gak ada waktu. Kita harus segera pergi. Melvin, aku gak paham. Kok kamu bisa naksir sama cewek segila itu? Itu kan gak ada pilihan lain juga. Cewek emang banyak. Tapi dia polos, gampang dibohongin. Aku pura-pura netesin air mata. Bilang kalau ibuku sakit butuh operasi. Dia langsung rela pergi kerja yang kasar dan kotor itu. Terus hasil kerjanya, semua dikasih ke aku. Makanya, aku bisa beliin kamu barang-barang yang kamu suka. Iya juga. Kalau bukan karena dia kerja puluhan jam tiap hari, aku juga gak sanggup beli cincin puluhan juta ini. Menurutku cewek gila itu cuma itu aja gunanya. Kayaknya otaknya udah rusak deh. Isinya halus semua. Di depan itu villa pribadi Kellen sama kakek. Kita harus segera kasih tahu mereka. Kalian kenapa datang? Aku baru mau cari kalian. Tadi kita di gunung dengar suara besar sekali makanya kita keluar. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Mereka hancurin sonar penangkal hiu. Apa? Sonar penangkal hiu itu pertahanan terakhir. Kalau sekarang hancur, hiu raksasa mungkin nyerang kapanpun. Kita harus cepat balik ke goa. Kalau begitu, ayo. Iya. Kakek nggak apa-apa kan? Narela, kakekku udah tua, kesehatannya juga kurang. Kamu cuma bilang di laut ada hiu raksasa. Bikin dia kecapean kayak gini. Apa nggak keterlaluan? Sekarang aku emang susah buktiin ke kalian. Tapi hiu raksasa itu beneran ada. Dan cuma di sini tempat yang paling aman. Nanti pas dia datang, kalian juga pasti ngerti. Narela, lihat. Itu apaan? Dia datang. Nggak ada lagi orang gila yang gangguin. Akhirnya kita bisa nikmatin liburan di pinggir laut. Iya bener. 2 hari ini suasana hati beneran kacau. Sekarang baru nyaman. Ini apaan? Aku ingat air laut ini harusnya ada di posisi sini. Siang bolong gini, kok mendadak surut airnya? Aneh. Padahal tadi kita di pinggir laut. Kok air laut surut sejauh ini? Air laut kan emang naik turun, itu udah biasa. Rian, kamu kenapa? Air laut yang tiba-tiba surut? Ini lebih mirip kayak tanda-tanda mau tsunami. Tsunami. Rian, kenapa kamu juga ikut takut? Apa ketularan sama cewek gila itu? Ini baik-baik aja. Mana mungkin tiba-tiba tsunami? Iya bener. Apa omongan ngawurnya Narela bikin kamu ketakutan beneran? Ini baik-baik aja, masa mendadak tsunami? Ini Aduh, udah tenang aja. Kamu kan ahli tentang kelautan. Masa bikin kesalahan sepele? Kamu pasti lagi tegang. Udah, jangan mikir yang aneh. iya juga. Ini juga nggak kayak tsunami alami. Mungkin aku yang terlalu banyak mikir. Aneh. Kita baru ngobrol sebentar, kenapa airnya makin surut?
Gawat, beneran tsunami. Gawat, beneran tsunami. Gawat, cepet lari ke kapal. Jangan panik, kita masih sempat. Gimana ini? Beneran tsunami? Kita nggak bakal mati di sini kan? Jangan takut, ini cuma tsunami. Kita lari lebih cepat pasti aman. Gak mungkin. Yang diprediksi sama perempuan gila itu beneran ada tsunami. Paling dia cuma asal nebak. Dia juga bilang ada hiu raksasa. Omongannya emang ngaco. Iya bener, omongannya ngawur. Kita bakal selamat kok. Cepetan, air laut udah naik. Kenapa bisa secepat ini? Aku udah gak kuat lari. Itu tsunami. Ini tanpa tanda-tanda. Kenapa mendadak muncul tsunami? Itu karena hiu raksasa. Badannya yang besar bikin tsunami dan dia makan kita semua. Lihat ke sana. Mereka menuju ke arah bukit. Tapi kayaknya udah nggak sempat. Melvin, tolongin aku Melvin. Ceria, tenang dulu. Kita udah aman. Lihat deh, itu apa? Larian, jangan bikin aku takut. Gak ada apa-apa kok. Larian, ini udah serius. Masa aja bercanda? Barusan aku beneran lihat sesuatu kayak sirip hiu. Apa aku terlalu tegang ya? Sampai buram matanya. Sirip hiu, kamu ngomong apaan? Larian, jangan aku takutin. Tapi aku Udah, jangan ngomong lagi. Cepetan naik. Kita bakal aman setelah naik. Iya. Ini gila, aku kira beneran bakal celaka. Cinderella itu ngomongnya ngaco. Hiu raksasa itu gak mungkin ada. kayaknya tadi mataku buram deh. Semua karena orang gila itu tiap hari bilang tentang hiu raksasa sampai otakku ikut kacau. Kamu juga percaya omongan dia. Padahal kamu itu seorang peneliti laut. Kapan aku percaya? Aku kan gak sebodoh itu. Itu harusnya kamu bilang ke Sarena. Padahal pemandu profesional, tapi malah ikut-ikutan sama cewek gila gak jelas itu masuk ke goa, sembunyi dari hiu. Konyol banget sih. Aku lihat dia itu sama cowok liar, entah dari mana, sama kakek tua kere lagi. Udah tua, masih ikutan Narela, naik ke gunung. Gak ada satupun yang waras. Satu orang gila bawa segerombolan orang bego. Aku gak ngerti deh, kenapa kita ketemu orang kayak mereka ya? Maksud kamu, tsunami itu karena hiu raksasa? Iya, kalau nggak salah, dia bakal muncul sebentar lagi. Nggak kebayang. Hiu raksasa yang bisa sebabkan tsunami. Lihat itu, hiu raksasa. Aduh, air ini kapan surutnya sih? Tiba-tiba naik segitu tingginya. Apa villa kita udah kebanjiran setengah lebih ya? Gawat, tasku masih di dalam villa. Kalau airnya naik malah hancur semua. Ceria, tenang aja. Yang penting kita selamat dulu. Nanti aku beliin tas baru. Tapi tas itu mahal sekali. Aku cari duit di mana lagi sebanyak itu? Melvin, kamu minta aja ke Narela. Minta dari dia. Tapi kan dia udah tahu masalah kita. Dia semarah itu. Mana mungkin mau ngasih duit ke aku? Justru karena dia marah, berarti dia belum bisa lupain kamu. Kalau kamu bisa bikin dia emosi, berarti dia masih suka kamu. Kamu tinggal kayak dulu. Bohongin dikit, terus sok sedih. Dia pasti pinjemin kamu duit. Oh, masuk akal juga. Ya udah, nanti aku minta duit sama dia. Dasar Nara bodoh. Aku tinggal ngaku salah sama dia dikit. Bergaya kasihan, dia pasti maafin aku. Oh iya, Sunaro kan masih di villa. Dia nggak apa-apa kan? Dia, dari kita semua, dia yang paling jago berenang. Mungkin aja dia udah naik sampai bukit. Itu di air kenapa ada kain sobek berlumur darah? Kain sobek. Itu, kok aku kayak tahu ya? Tahu, maksud kamu apa? Itu kayaknya celana Sunaro. Apa? Melvin, aku penakut. Jangan nakut-nakutin. Mana mungkin? Melvin, kamu kan bilang Sunaro pasti nggak apa-apa. Iya, badannya dia kan kuat. Seharusnya nggak apa-apa. Tapi kain robeknya berlumuran darah. Pasti aku salah lihat. Celana ini robek parah. Aku juga nggak bisa lihat jelas. Aku beneran salah lihat.
Iya, pasti begitu. Udah, jangan nakutin diri sendiri. Nanti Sunaro bangun, kita pergi cari aja. Oke. Apa barusan hujan? Gak mungkin. Ini lagi ada matahari kok. Mana mungkin bisa hujan. Ceria, kamu terlalu tegang. Kepalaku basah, beneran. Ini lagi terang begini, kok bisa ada air? Terus yang di kepalaku ini apa? Ah! Ah! Aku nggak lagi mimpi kan? Kayaknya aku lihat hiu raksasa. Enggak, ini bukan mimpi. Cepat, ayo kabur. Hiu raksasa, beneran ada hiu raksasa. Serem banget sih. Aku belum pernah lihat hiu sebesar itu. Gawat, itu tsunami. Hiu raksasanya datang. Tolong! Hiu raksasa itu akhirnya muncul. Gak nyangka. Beneran nyata. Tsunami-nya nyeremin. Hiu raksasa sebesar itu pasti bisa ngabisin kita dengan mudah. Narela, terima kasih banyak ya. Kalau bukan karena kamu, kita semua sudah jadi korban si hiu raksasa itu. Iya Narela, untung ada kamu. Kamu nyelamatin nyawa kita. Gak usah sungkan, kita ada di pulau. Aku gak akan diem melihat orang celaka. Untung kalian mau percaya aku. Soal mereka, biarkan aja nasibnya. Narela, aku mau minta maaf. Dulu aku curigai kamu, itu salah. Makasih udah nyelamatin kita. Gak perlu minta maaf. Aku ngerti, aku tiba-tiba ngomongin hiu raksasa kayak gitu. Emang susah dipercaya. Jadi kalau kamu ragu, aku masih bisa paham. Narela, mulai sekarang, kamu penyelamat keluargaku. Sebagai rasa terima kasih, aku kasih setengah saham grup LS buat kamu. Kakek Ardafa, Anda ini konglomerat. Hadiah ini terlalu mahal, aku gak bisa terima. Hei, gak usah menolak. Kamu sudah selamatkan aku 2 kali. Aku gak tahu harus balas apa. Saham ini kamu ambil ya. Aku suruh orang alihkan ke namamu. Karena ini pemberian kakek, kamu terima aja. Kalau enggak, dia bakal terus kepikiran. Ya udah, makasih banyak ya. Gak usah sungkan. Justru kami yang harus berterima kasih padamu. Oh iya, soal helikopter yang kamu bilang, besok bakal nyampe di pulau ini. Wah, bagus sekali. Kondisi sekarang, kalau kita nekat naik kapal, sama aja cari mati. Naik helikopter, itu pilihan yang paling aman. Soal yang lain, biarin aja mereka urus diri sendiri. Narela, kamu mikirnya matang sekali ya. Aku aja gak kepikiran. Kalau gak ada kamu, kita pasti udah mampus. Rena, kamu gak usah makasih ke aku. Kamu dulu juga pernah nyelamatin aku. Anggap aja ini balas budiku. Narela, maksud kamu itu apa? Maksudnya gimana? Aku juga pernah nyelamatin kamu. Aku gak ngerti, sumpah. Gak apa-apa. Tolongin aku, Melvin, tolong aku. Gawat, tsunami udah tenggelamkan setengah pulau. Kita harus naik ke tempat tinggi. Narela, Kamu ngomong apa? kita cari Narela. Dia bikin tempat perlindungan di goa. Di situ tempat paling aman. Narela, kamu di atas gak? Narela! Melvin? Iya, Narela, ini aku. Cepat tolong aku naik. Hiu raksasa ternyata ada. Tsunami hancurin semua yang ada di pulau. Hiu raksasa di belakangku mau makan aku. Tolong aku cepat. Kenapa harus nolong kamu? Aku ini kan pacarmu. Pacar? Melvin, bukannya kamu udah tunangan sama Ceria? Kok jadi pacarku lagi? Itu semua omong kosong. Aku cuma cinta kamu, Narela. Kamu juga tahu, kita udah jadian sekian lama. Hubungan kita sedekat itu. Mana mungkin aku tunangan sama dia? Melvin, kamu ngomong apa? Jangan marah. Itu biar dia nolong kita. Narela, aku mohon tolongin aku. Dulu aku yang hilaf. Tapi aku tetap cinta sama kamu. Melvin, kamu beneran gak tahu malu?
Masih bisa bilang begitu? Narela, angkat aku dulu. Dengerin aku jelasin semuanya. Boleh ya? Tolong Narela. Narela, kamu masih sayang dia nggak? Aku masih sayang dia. Mana mungkin. Hiu raksasanya udah nyusul. Tolongin aku. Tolong. Narela, aku mohon sama kamu. Aku tahu kamu masih belum bisa lupain aku. Aku langsung putus dengan ceria. Kita balikan lagi ya. Melvin, kamu terlalu percaya diri. Kenapa kamu kira aku masih mau sama kamu? Sampah kayak kamu. Lihat aja udah bikin aku jijik. Narela, cepetan ambil tali. Tarik kita ke atas sana. Hiu raksasanya udah deket. Masa kamu mau lihat aku mati di depan mata kamu? Bukannya kamu yang cari sendiri? Tadi waktu ngancurin sonar, senang sekali. Sekarang nyuruh aku tolongin. Narela, kamu emang perlu sedendam itu? Kita udah temenan lama. Kamu beneran tega lihat aku mati di depan kamu? Hah? Teman? Aku gak punya teman kayak kamu. Narela, aku mohon tolong selamatin kita. Semua yang aku ucapin ke kamu itu salahku. Cepetan bawa kita sembunyi dulu, Narela. Narela, aku minta maaf. Aku beneran sadar salahku. Aku gak seharusnya hianatin kamu. Semuanya salahku. Tolong tarik aku ke atas. Asal kamu narik aku ke atas. Kamu suruh aku ngapain aja aku lakuin. Narela, kita udah temenan sekian lama. Aku percaya kamu. Gak mungkin kamu gak peduliin aku, kan? Kita gak seharusnya hancurin sonarnya. Kita juga gak pantas hinain kamu gila. Narela, aku mohon tolong selamatin kita. Narela, aku mohon sama kamu. Kita bertiga ini manusia hidup semua. Kamu gak sekejam itu kan, Narela? Aku nolong kalian karena rasa kemanusiaan. Jadi mending kalian tenang aja. Jangan cari masalah lagi. Kamu masih berani ngomong? Dasar cewek murahan. Tadi kamu beneran ingin kami mati dimakan hiu raksasa. Narela, aku tahu kamu dendam sama aku. Tapi aku gak nyangka kamu ternyata sekejam itu. Aku kejam. Kalau aku emang sekejam itu, udah aku biarin kalian mati di laut. Kamu nolong kita kan emang seharusnya. Lihat kita mati di depan mata sama kayak kamu bunuh kita. Ceria. Gak usah sok jadi polisi moral. Kamu sendiri yang ngerusak sonar sampai hiu raksasa datang. Jadi kamu gak berhak nyalain aku. Kita kan dulu pernah temenan. Walau ada masalah dikit, tapi masa kamu tega ngeliat kami mati sih? Kalian udah kebangetan. Dulu kalian nyakitin Narela, Narela masih nolong kalian. Bukannya berterima kasih, sekarang malah ngomong begitu. Kamu ngapain ikut campur? Emang aku kenapa? Semua yang aku omongin itu kenyataan. Memang seharusnya dia nolongin kita. Malah ngebiarin kita kelamaan di air. Menurut aku, dia emang mau kita mati. Kalau kita nggak kuat, udah lama kita jadi santapan hiu raksasa. Diam! Kalau masih banyak bacot lagi, aku nggak akan nyelamatin kalian. Aku buang kembali kalian ke laut. Aku mau pergi cek kondisi dulu. Aku ikut kamu. Kapal logistik bentar lagi sampai. Kita bentar lagi bisa pergi dari sini. Gak ada cowok liar itu, aku pasti bikin Narela menderita. Apa lihat-lihat? Kakek sialan. Muka miskin begitu. Bikin jijik aja liatnya. Kamu yakin bisa keluar dengan selamat? Kakek sialan, maksud kamu apa? Beraninya kamu doain kita. Udah bosan hidup ya? Ceria, tahan dulu sedikit lagi. Besok kapal sampai kita langsung pergi. Sekarang udah aman. Oke, tempat angker kayak gini seumur hidup aku gak mau datang lagi ah. Serena, ada apa? Aku dapat kabar berita darurat dari radio. Katanya ada kapal kargo dekat sini tenggelam, diserang makhluk raksasa. Itu pasti hiu raksasa. Di radio juga bilang, demi alasan keselamatan, dalam waktu dekat gak bakal ada kapal datang lagi. Apa? Apa? Terus kita gimana? Kita kan masih di pulau ini. Tanpa kapal kita keluar gimana? Aku gak mau mati di sini. Mana mungkin? Masa aku disuruh nunggu mati di sini? Gak mungkin, pasti masih ada cara lain. Sialan, HP-nya kena air.
Kamu mau ngapain? Sial banget. Hal sialan gini malah aku yang kena. Gimana? Ada kabar dari kapal lain nggak? Kapal logistik diprediksi sebulan lagi mulai kirim barang. Apa? Sebulan? Masa aku harus nunggu di sini selama sebulan? Kalau begitu pas kapal datang, kita udah mati kelaparan. Tunggu dulu, Melvin. Ada kabar terbaru. Grup LS sudah kirim helikopter menuju pulau yang terjebak. Diperkirain besok tiba. Grup LS? Melvin, grup LS itu bukannya tempat kerjamu? Iya tentu. Grup LS yang terkenal sekali itu, mana ada yang lain lagi. Pasti ketua tahu aku kejebak, makanya sengaja kirim helikopter selamatin aku. Wah, keren. Melvin, aku kira kamu karyawan biasa. Gak nyangka ketua segitu anggap kamu penting sampai ngirimin helikopter buat jemput kamu. Ya jelas, kemampuan kerjaku bagus dan luar biasa begini. Jadi diperhatiin sama ketua. Itu emang wajar. Melvin, makasih banyak ya. Kalau bukan karena kamu, kita kejebak di tempat ini dan gak bisa keluar. Santai aja, itu mahal kecil. Masih muda, tapi bisa diperhatiin sama ketua grup LS. Pantesan masa depannya cerah. Cowok sekeren kamu emang cocoknya cuma sama ceria. Aku mau bertanya, kamu kerja di grup LS ya? Iya. Kenapa? Sekarang udah tahu identitasku. Mau minta tolong aku bawa kamu naik helikopter. Dasar orang tua nyebelin. Sekarang baru nyesel. Udah telat. Jaga sikapmu waktu ngomong. Aku mau tanya, kamu di grup LS, apa jabatanmu? Emang sekarang masih staf biasa aja. Tapi kalau ngeliat perhatian ketua ke aku, naik jabatan sama gaji gampang lah. Oh, begitu ya. Pastilah. Soalnya dia perhatian sama aku. Paling enggak, pasti dapat posisi general manager gitu. Kalau enggak, kenapa repot-repot ngirim helikopter buat jemput aku? Bener kan? Dengar nggak kalian? Sekarang cuma helikopter yang dikirim grup LS yang bisa keluarin kita dari pulau ini. Kalau kalian masih pengen hidup, sikap kalian mending dibenerin. Coba baik-baik minta tolong sama kita. Siapa tahu kita lagi seneng terus ikut bantuin kalian juga. Kenapa kalian yakin helikopternya jemput kalian? Kenapa kalian yakin helikopternya jemput kalian? Tentu saja yakin. Gak mungkin kan jemput kamu? Sadar dikit. Narela, kamu emang payah. Seumur hidup kamu gak bakal ngerasain perlakuan kayak gini. Ketua grup LS itu pemilik kekayaan nomor 1 dalam negeri yang kirim helikopter sendiri. Di sini selain Melvin, siapa yang bisa bikin ketua sampai segitunya? Narela, kamu kan cuma kerja bantuin aku beberapa tahun. Ngapain dibawa ribet? Lihat aja matamu kurang jeli. Nanti kalau aku udah naik jabatan, jadi manajer grup, duit yang aku utang sama kamu, aku balikin 2 kali lipat. Siapa yang peduli duit kamu? Udahlah, berhenti buat pura-pura kuat. Aku tahu kok duit segitu buat kamu juga gak kecil nilainya. Bisa bikin kamu hidup enak buat sementara. Tapi itu juga kalau kamu bisa hidup keluar dari sini. Dengar gak Narela? Buruan sujud minta tolong sama kami. Dalam kondisi begini, jaga gengsi gak guna. Kalau gak naik helikopter kami, kamu gak bisa selamatin nyawa kamu. Besok helikopternya bakal datang. Jadi, kita bakal bisa pergi dari tempat angker ini. Narela, bukannya kamu suka jadi orang hutan ya? Mendingan kamu tinggal di sini aja sama orang-orang gila ini. Sama bapak tua itu tinggal bareng di goa nunggu mati. Kalian semua akan membayar apa yang sudah kalian perbuat. Dasar bapak tua, ngomong apa kamu? Apa otakmu udah gak bisa mikir? Helikopter dari grup LS itu besok pasti datang. Kalian yang mati di tempat ini. Yang harusnya bayar mahal itu kalian semua yang goblok. Baiklah, kita lihat saja nanti. Ya udah, gak usah banyak bacot deh sama mereka. Mereka juga bentar lagi tamat. Mending kita langsung ketemuin Sunaro dulu. Harusnya dia di atas gunung kan? Iya juga, ribut sama orang yang bakal mati cuma buang waktu.
Ayo jalan. Ayo. Kita mencar buat nyari. Sunaro harusnya ada di dekat sini. Oke. Aku ke arah sana ya. Aku ke arah sana. Aku nggak menyangka di dalam grup LS masih ada orang jahat kayak begini. Tapi untungnya kita nggak perlu turun tangan. Biarin aja mereka sombong 2 hari lagi. Soalnya ini hari terakhir mereka bahagia. Kalian nemuin dia nggak? Gak ada. Kalian juga gak nemuin dia? Enggak. Aku udah nyari ke semua tempat di sekitar sini. Sunaro sama sekali nggak kelihatan. Kalau gitu, dia ada di mana? Pas hiu raksasa nyerang, villa udah terendam air. Kalau Sunaro nggak di sini, jangan-jangan pas hiu raksasa nyerang, villa udah terendam air. Kalau Sunaro nggak di sini, jangan-jangan Gak mungkin. Pasti ada yang kelewat pas kita nyari. nggak mungkin. Tempatnya cuma segini. Kita udah nyari berkali-kali kan? Apa jangan-jangan Sunaro udah... Kita kan tadi nemuin kain berdarah itu. Jangan-jangan itu punya Sunaro lagi. Jangan-jangan dia dimakan hiu raksasa. Apa dia semalam pas berenang sendirian? Dia udah... Jadi Sunaro nggak pernah naik ke gunung ini. Di saat itu udah dimakan hiu raksasa. Coba kita tenang dulu. Kematian Sunaro nggak ada hubungannya sama kita. Dia sendiri yang mau berenang di laut. Kita juga nggak tahu kalau ada hiu raksasa di laut. Iya, Melvin benar. Sunaro berenang sendiri makanya gini. Nggak ada hubungan ke kita. Dalam kondisi darurat gini, kita bisa selamat, itu aja udah bagus. Sunaro udah bener-bener mati. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Besok waktu helikopternya datang, kita bisa keluar dari sini. Itu yang paling penting. Bener juga. Kita bisa hidup dan pergi dari sini. Itu yang utama. Besok helikopter datang. Kita tinggal bertahan malam ini. Baru kita bisa diselamatkan. Aromanya enak sekali. Narela, ayo makan. Itu kan punya Narela. Nggak peduli punya siapa. Kalian nyimpen banyak begitu. Bagi dikit aja kenapa sih? Enak juga rasanya. Mau ngapain? Lepasin. Kurang ajar ya. Nyimpen makanan gitu. Aduh sakit. Aduh sakit, aku salah. Aduh sakit. Aduh. Wah, ya ampun Narela. Kamu jago banget masak. Di tempat sesusah ini bisa bikin makanan seenak ini. Narela, kamu itu pintar memasak ya. Rasanya lebih enak dari restoran paling bagus yang pernah aku coba. Ya, Narela, ini semua berkat kamu. Masakan kamu enak. Kalian berlebihan. Aku masak biasa aja. kamu ini selalu merendah. Makanan gak enak begitu masih bisa kalian makan. Kelihatan belum pernah makan enak. Dasar orang-orang miskin.
Restoran yang sering kita kunjungin itu, kalian belum pernah ke sana. Kakek kere kayak kamu gini, tempat paling oke yang kamu datengin paling cuma warung kaki lima. Pantesan bilang ini enak. Bener ih. Makanan kayak gini nggak layak disebut makanan. Aku nggak ngiler sama sekali. Kalian gak usah GR. Gak ada yang ngajak kalian makan. Ayo. Cheers. Kakek tidur di sini aja ya. Tempatnya udah aku siapin. Gak bakal kedinginan. Aduh, Narela, kamu perhatian sekali. Gak usah sungkan ke aku. Matrasnya nyaman, empuk seperti di rumah. Kok aku ngerasa dingin ya? Iya, kita juga nggak ada selimut. Cuma bisa tahan aja. Acuh. Nggak bisa begini. Kalau begini terus, kita pasti masuk angin. Pak Tua. Minggir, aku mau tiduran. Kenapa? Kok kamu rebut tempat tidur kakek? Melvin, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Coba pikir baik-baik. Sekarang cuma aku yang bisa selamatin kalian. Besok helikopter datang. Harusnya kalian jaga aku baik-baik. Bener. Masa hal kayak gini aja gak ngerti? Kalau emang pengen diselamatin, ya kasih tempat itu. Aku izinin kalian ke gua ini aja udah baik. Jangan makin ngelunjak. Narela, kamu masih belum ngerti situasi ya? Sekarang, kalian lagi nunggu ajal di gua ini. Dan aku penyelamat kalian semua. Kalau kalian mau naik helikopter, kalian semua harus nurut sama aku. Gak lihat kita semua kedinginan. Cepetan nyalain api buat kita. Kenapa kalian nyuruh aku? Kamu itu pemandu jalan kita, kerja buat kita. Itu emang pantas kan? Dasar, kalian semua kebangetan. Kalian semua nindas Rena itu bukan hal yang keren. Aku nindas dia emang kenapa? Sekarang nyawa kalian semua udah ada di tanganku. Aku bebas mau silin siapa aja. Denger nggak? Cepet kasih selimut dan kain-kain hangat ke kita. Sana kalian, tidur di dekat mulut goa. Buat hadangin angin. Kalau nanti malam sampai aku kena angin sedikit, ya udah kalian tinggal tunggu mati aja di sini. Orang tua, gak dengar aku ngomong apa? Minggir. Kamu ngapain? Kenapa nyentuh aku? Lepasin. Berhenti! Lepasin dia! Berhenti dong! Udah berhenti! Dasar bego, cepat lepasin Melvin. Udah mikir belum? Cuma aku yang bisa selamatin nyawamu. Sebaik apapun kena rela percuma. Akhirnya tetap aja nunggu mati. Gak usah ikut campur. Maksudmu apa? Berani-beraninya kamu ngusir aku? Kamu udah gak sayang nyawa ya? Ngapain kamu ngamuk? Harusnya kamu usir Narella dan pemandu itu. Oh ya, termasuk kakek tua itu. Ngapain kamu dorong Melvin keluar? Di luar gelap dan dingin. Mau bunuh Melvin ya? Dasar cerewet. Sana keluar temenin dia. Dasar orang gila. Larian, kamu ngapain bengong? Cepetan keluar temenin kita. Kamu besok gak mau naik helikopter ya? Hah? Aku mau kok. Aku mau naik helikopter besok. Kalian masih butuh aku kalau pengen hidup. Tapi kayak gini sikap kalian. Kayaknya kalian udah bosan hidup. Tunggu besok helikopter datang. Mau kalian sujud-sujud minta pun, aku gak bakal tolong kalian. Itu kalau kamu bisa naik helikopter baru dibahas. Kurang ajar mereka. Udah keterlaluan. Tunggu aja besok pas kita mau pergi. Pasti ngemis ke aku. Besok pas mereka nyesel, nangis-nangis, teriak-teriak, kita tinggal aja mereka di sini biar nunggu mati. Terus malam ini gimana? Lihat, permukaan air udah surut. Gimana kalau kita... Gak bisa. Gak boleh balik ke villa. Daerah rendah sama sekali gak aman.
Siapa tahu aja hiu raksasa itu nyerang lagi. Kalau kita di sana, sama aja nunggu mati. Masa kita mau nginep di tempat sepi gini semalaman? Ya iya sih. Paling enggak ini jalan paling masuk akal sekarang. Apa? Kita awalnya niatnya mau liburan di pulau. Nyaris aja nyawa melayang loh. Udah susah payah selamat dari bahaya. Malah harus ngalamin yang begini lagi. Udah tengah malam gini di luar dingin banget. Binatang kecil juga banyak. Perutku juga masih kosong. Ceria, coba tahan sedikit lagi ya. Kalau bisa lewatin malam ini, besok kita bisa pulang. Aku janji, kalau udah balik nanti, aku ganti semuanya buat kamu. Beneran? Ya jelas lah, begitu kita balik, aku ajak kamu makan di restoran paling enak, terus beli baju paling keren. Lihat aja tuh Cinderella. Duitnya masih ada di aku. Nanti, tas yang paling kamu suka, aku bakal beliin. Baiklah. Kalau gitu, malam ini aku tahan dikit lagi. Di balik batu itu nggak kena angin loh. Gimana kalau malam ini kita pindah ke sana aja? Dingin banget tengah malam di gunung. Dasar Narella nyebelin banget. Padahal udah tahu sedingin ini, satu selimut aja nggak dikasih. Cowok yang namanya Kellen itu juga. Narella ngasih dia apa sih? Sampai bisa nurut gitu. Udah dibelain terus. Sekarang malah ngusir kita dari gua. Parahnya dia tinggi besar. Kita jadi gak bisa ngapa-ngapain deh. Sejak kapan si Narella deket sama cowok itu? Jangan-jangan dia sengaja pakai cowok itu buat bikin kalian iri. Bener kan? Aku udah tahu. Dia masih belum bisa lupain aku. Lihat aku sama Ceria romantis gitu. Dia langsung kepikiran. Makanya cari cowok buat balik nyakitin aku. Biar aku balikan sama dia. Narella itu cewek bego. Cuma buat balas dendam ke kita pakai trik rendahan kayak gini. Sampai ngorbanin nyawa. Cowok itu juga bego. Kayak anjing penjilat nempel terus sama Narella. Padahal dia gak ngerti. Dia cuma dipakai Narella buat nyari cara biar aku balik sama dia. Gimana? Semalam tidur enak gak? Enak lah, rasanya kayak bukan lagi nginep di dalam goa. Untung saja Narella sudah siapin semuanya. Makanya kita bisa tidur nyaman dan hangat di goa. Narella, kamu gimana? Semalam gak masuk angin kan? Kamu tidur depan goa, angin jadi terhadang. Mana mungkin masuk angin? Ya udah bagus. Mau keluar lihat mereka nggak? Hei, bangun. Semalam kamu tidurnya gak nyenyak ya? Narella, kamu pura-pura gak tahu aja. Aku udah tahu semuanya. Kamu sengaja pakai cowok itu biar bikin aku kesal. Melvin, muka kamu itu tebal banget ya. Narella, dengerin ya. Helikopternya bentar lagi datang. Mau lihat kamu bisa ngotot sampai kapan? Tunggu sampai kita keluar dari sini. Lihat aja kalian masih bisa ketawa apa enggak. Hah? Ada kabar. Sebentar lagi helikopter akan datang. Narella, udah ada sinyal. Kakek baru aja dapat kabar. Helikopternya udah dekat sama pulau kecil. Bentar lagi mau mendarat. Serius? Wah, syukurlah. Ayo, siapin barang-barang kita pergi dari sini. Coba denger deh, itu suara apa? Itu suara helikopter. Cepetan, lihat deh. Di sana, helikopternya datang. Kita diselamatin. Akhirnya kita bisa pergi dari tempat ini. Biarin aja tuh cewek-cewek nyebelin. Nunggu mati aja di sini. Kami di sini. Kami di sini. Ayo buruan. Helikopternya datang. Ayo jalan. Akhirnya kamu datang. Kami udah nunggu lama tahu nggak? Kenapa baru datang? Apa nggak bisa ngebut dikit? Tadi malam aku sampai masuk angin. Kalau sampai ketua marah, apa kamu bisa tanggung jawab? Udah cukup, jangan ngomong yang nggak penting. Cepet biar kita naik helikopter sekarang. Tempat kayak gini, aku nggak mau diam di sini 1 menit pun. Sebentar. Kalian siapa? Maksud kamu apa? Bukannya kamu kesini buat jemput orang? Aku kesini emang buat jemput orang, tapi... Tapi apa? Kami di depan kamu. Apa kamu nggak lihat? Buruan anterin kami pergi. Iya bener, ngapain sih masih banyak omong? Perintah yang aku terima buat jemput orang grup LS. Kamu ini kenapa? Kayak nggak ngerti bahasa. Asal kamu tahu ya, aku ini orang grup LS. Bos besar suruh kamu datang tuh buat jemput aku. Melvin, kamu balik ke grup LS. Langsung kasih tahu ke bos besar. Suruh ganti pilot ini.
Orang sebego gini kalau tetap di grup LS bisa-bisa jadi bencana. Kamu pasti tahu disuruh jemput siapa. Aku kasih tahu terakhir kali ya. Aku adalah Melvin. Dengar nggak? Buruan suruh kita naik helikopter. Memangnya Melvin itu siapa? Kamu lagi ngelawak ya? Bos besar suruh kamu biar jemput aku. Kok grup LS bisa punya orang bego kayak kamu? Urusan segini aja kamu gak paham juga. Dengar ya, kalau kamu ngecewain Melvin, nanti pas balik tinggal tunggu dipecat aja. Kalian ini lagi ngomongin apa? Aku ditugasin buat jemput bos besar langsung. Apa? Kamu bercanda? Kamu lagi ngomong apa? Mana mungkin ketua ada di tempat kosong kayak gini? Kalian jangan bercanda. Aku lagi serius. Ketua dan pewarisnya ada di sini. Di pulau ini ada villa pribadi mereka. Aku dapat perintah buat jemput mereka balik. Ngaco kamu! Di pulau ini cuma ada Narella sama cowok bucin tololnya. Iya kan? Sama si pemandu dan kakek tua itu. Mana ada ketua dan pewaris? Yang lain mana? Di mana mereka? Kamu ini gak ngerti omongan orang ya? Ngapain kamu peduli di mana mereka? Sekarang kamu tinggal bawa kita keluar dari sini. Kami di sini. Hah, lihat kan helikopter kami udah datang. Akhirnya bisa pergi dari pulau terkutuk ini. Kalian mending nunggu di sini buat jadi santapan hiu. Kalau kamu masih mau ngumpet di gua terus, ya silahkan aja. Tapi stok barang kalian yang segitu, paling enggak seminggu udah habis. Kalian bakal di sini mati kehausan dan kelaparan. Narella, kamu masih gak mau ngaku salah. Udah di ujung kematian masih ngeyel. Gak bakal ada akhir yang enak buat kamu. Kamu ini Nona Narella, ya kan? Kamu ngomong apa? Kamu kenal dia? Tidak kenal, tapi di daftar penyelamatan ada Nona Narella dan Nona Sarena. Mana mungkin? Narella kok bisa masuk daftar penyelamatan? Pesawat ini datang buat jemput aku. Siapa yang diselamatin? Aku yang nentuin. Aku gak bilang mau selamatin dia. Mending kamu diem. Kamu gak pantas ngomong sekarang. Daftar itu ditulis langsung sama ketua. Kamu gak punya hak buat nyanggah. Ketua katamu. Ketua yang mana? Suruh dia keluar sekarang. Kamu sedang mencariku ya? Pak Tua, ngapain kamu kesini? Jangan-jangan kamu juga mau numpang pesawat kita ya? Udah deh, minggir sana. Gak ada tempat buat kamu di sini. Jadi nggak ada tempat buatku. Apa kamu yang menentukan? Maksud kamu apaan? Ketua, Tuan Muda. Kamu manggil mereka apa? Kamu yang gila atau aku yang udah gila? Kamu manggil Pak Tua kira ini ketua? Orang ini ketua grup LS, Pak Ardafa. Ini pewaris grup LS, Pak Kellen. Aku gak salah denger kan? Ketua grup LS, warisnya mereka berdua. Itu nggak mungkin. Jangan bohong ke aku. Kamu itu ketua grup LS? Aku nggak percaya. Kamu percaya atau enggak? Itu bukan masalah penting. Narella, ayo kita naik pesawat. Rena, ayo pergi. Narella, yang dia bilang tadi beneran. Dia beneran ketua Dewan Grup LS. Kamu udah tahu dari dulu ya? Terus kenapa? Kalau kamu bilang dari awal, kamu jelasin ke aku gak bakal ngelakuin ini. Udah deh Melvin. Itu semua konsekuensi kamu sendiri. Narella, maksud kamu apa sih? Mau ninggalin aku sendirian di sini? Narella, kita sahabatan paling dekat. Kamu bakal bawa aku pergi, iya kan? Sahabat paling dekat? Ceria. Kamu masih berani bilang begitu? Oh, Narella, aku sadar aku salah. Aku tahu aku salah. Lihat, aku tampar wajahku sendiri. Maafin aku. Bawa aku pergi. Itu apa hubungannya sama aku? Minggir, kalian halangi jalanku. Narella, aku mohon, tolong biarin kita naik helikopter. Tolong ya. Aku juga. Tolong bawa aku juga. Kalau kamu ninggalin kita di sini itu sama kayak nyuruh kita mati kan? Aku masih gak mau mati, aku mohon. Helikopter itu punya mereka. Aku gak bisa mutusin. Maaf ya kakek Ardafa. Dulu aku memang kelewat gak hormat sama kakek. Aku minta maaf. Aku baru 20 tahun loh. Kakek kan orangnya bijak. Tolong kasih aku kesempatan hidup. Kakek, tadi malam aku nyerobot kursi kakek. Aku gak berperi kemanusiaan. Aku gak tahu apa-apa. Maafin aku ya. Aku mohon. Itu... Narella, terserah kamu aja.
Narela, aku beneran mohon. Narela, aku beneran mohon. Aku udah hianatin dan nyakitin kamu. Kamu pasti benci sama aku. Tapi sekarang nyawa orang lain lagi terancam. Kamu pasti mau bantuin. Bener kan? Narela, itu semua salahku. Aku menganggap aku peneliti profesional. Aku nggak percaya omonganmu, bahkan aku ngeledek kamu. Aku emang bego waktu itu. Narela, kalau kamu mau bantuin aku keluar dari sini, mulai sekarang aku bakal kerja buat kamu. Kamu suruh apa aja aku lakuin. Aku mohon. Aku juga. Narela, uang yang aku pakai dari hasil kamu kerja, semua aku balikin. Tolong bawa aku pergi. Maafin aku ya. Sekarang ngomongnya manis. Coba aku tanya kalian. Kalau helikopter itu jemput kalian, aku diajak. Udah jelas kan? Enggak, Lepasin aku. kita beneran bisa mati di sini. Narela, aku mohon. Tolong selamatin aku sekali lagi aja. Aku janji bakal berubah, mulai hidup baru. Lepasin aku. Kamu naik duluan aja. Narela, kita beneran mau tinggalin mereka di sini. Sebenarnya di dalam goa kita udah siapin cukup banyak bahan. Asal mereka bisa hemat, cukup buat bertahan sampai kapal bantuan datang. Cuma bakal susah hidupnya. Tapi ini juga semacam hukuman buat mereka. Narela, aku tahu kamu pasti gak bakal biarin mereka mati di sini. Narela, kamu baik banget. Mereka udah gitu tapi kamu kasih mereka kesempatan. Mudah-mudahan aja mereka bisa nurut. Nungguin bantuan di goa itu. Ayo. Gimana? Masa kita cuma bisa nunggu mati di sini? Nggak bisa. Kita nggak bisa diam nunggu nasib. Maksud kamu apaan? Aku tadi di pantai ngelihat perahu tua yang ditinggalin. Kita pakai perahu itu aja buat pergi. Daripada nunggu mati, mending kita coba peruntungan. Siapa tahu malah ketemu tim penyelamat. Aku setuju. Kalau gitu kita coba aja. Ayo. Ayo. Iya. Perahu ini jelek dan kecil, beneran bisa nggak? Udah nggak ada cara lain lagi. Tetap di sini juga mati. Aku nggak mau terjebak mati di pulau kecil gini. Bener juga. Daripada nunggu mati, mending coba nekat. Ya udah, ayo naik. Ayo. Semua udah siap. Semua bisa naik helikopter. Oke, ayo. Coba lihat. Itu kan Melvin sama yang lain. Mereka ngapain? Itu perahu nelayan yang dibiarin beberapa tahun lalu. Masa mereka mau pakai perahu itu buat kabur? Apa? Itu sama aja bunuh diri. Gak nyangka mereka beneran naik perahu itu. Perahu ini kelihatannya lumayan kokoh. Gak nyangka ya. Tanpa helikopter juga, kita masih bisa keluar dari sini. Bagus. Ternyata emang selalu ada jalan keluar. Cepet nyalain mesinnya. Kita cepet pergi dari sini. Ayo. Mereka beneran mau pergi naik itu. Itu sama aja cari mati. Mereka udah gak mikirin nyawa. Hiunya kan masih dekat. Lihat. Belakang kapal. Bayangan hitam besar. Kalian cepetan balik. Hiu raksasa itu masih di dekat kalian. Gak nyangka kan? Kami masih punya kapal. Jangan mimpi kami mati di sini. Gak ada helikopter juga gak apa-apa. Kita tetap bisa pergi. Mau nipu kita biar balik ya? Gak bisa. Gak bakal bisa nakut-nakutin kita. Kita pasti bisa pergi dengan selamat. Kami gak bakal kejebak mati di sini. Kita bentar lagi bisa pergi dari sini. Bentar lagi bisa pergi. Kita beneran gak perlu minta tolong sama Narela. Kita bisa tetap pergi juga. Mereka pasti kesel sekarang. Niatnya mau jebak kita di pulau terpencil ini. Gak nyangka kita malah nemu perahu. Ketua grup LS emangnya kenapa? Emangnya hebat? Tanpa mereka, kita juga bisa tetap keluar dari sini. Iya, Tapi bentar, kok aku ngerasa perahu kita agak goyang ya? aku juga ngerasa kayak ada sesuatu di bawah. Mana mungkin? Gak ada. Kalian terlalu tegang. Santai dikit.
Akhirnya kita kembali dengan selamat. Seumur hidup aku gak mau ke pantai lagi. Lewat kejadian ini, semakin jelas aku sudah tambah tua. Kalian, mulai sekarang, grup LS, aku serahkan ke kalian berdua. Tenang aja kakek, aku sama Rela pasti bikin grup LS jadi makin maju. Aku percaya sama kalian. Mulai sekarang, tolong banyak bantu ya.